Gara-gara bau badan, seorang penumpang Transjakarta terpaksa diturunkan petugas di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pengusiran penumpang yang merupakan lansia dan tunawisma ini pun viral hingga mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Petugas Transjakarta terpaksa menurunkan seorang lansia penumpang Transjakarta karena adanya keluhan bau badan di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketegangan terjadi karena penumpang menolak untuk diturunkan hingga harus dibujuk oleh petugas. Namun, setelah terus dibujuk, lansia yang diketahui merupakan tunawisma ini akhirnya mau untuk diturunkan. Pihak Transjakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar ia mendapatkan penanganan yang tepat. Usai video pengusiran ini viral, pihak Transjakarta mengunggah permohonan maaf atas tindakan pengusiran ini. Karena beberapa tanggapan warganet menyayangkan apa yang dilakukan petugas dan menilai cara penanganannya yang dinilai kurang pantas. Pihak Transjakarta mengaku peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi dan memastikan tindakan petugas sudah sesuai prosedur dan SOP. Selain itu, juga akan terus melatih sensitivitas petugas agar pelayanan tidak hanya menjaga kenyamanan, tetapi juga mengedepankan rasa kemanusiaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, tumpukan sampah menggunung memenuhi tempat pembuangan sampah RW 02 Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga mengeluhkan bau tak sedap dan banyaknya lalat serta khawatir sampah yang masuk ke saluran air memicu penyumbatan saat hujan. Beginilah kondisi tempat pembuangan sampah di RW 02 Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Tumpukan sampah tampak menggunung bahkan sebagian berceceran ke ruas jalan dan masuk ke saluran air. Seorang pedagang nasi yang juga warga setempat menyebut sebagian besar sampah berasal dari warga RW 02. Menurutnya, sampah yang sudah dimasukkan ke dalam kantong dan diikat kerap diacak-acak pemulung yang mencari botol bekas atau barang bernilai jual. Akibatnya sampah kembali berserakan, sebagian terbawa ke saluran air dan ke ruas jalan. Terus baunya sampai sini juga nggak merasa terganggu ibu sama yang pembeli? Kalau lagi diangkut, karena kan yang dari rumah tangganya aja kadang ada yang udah 2 hari ya, jadi sampahnya udah bau. Tak hanya mengganggu pemandangan, kondisi ini juga menimbulkan bau tak sedap dan banyaknya lalat. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas warga dan pedagang di sekitar lokasi tempat pembuangan sampah. Warga berharap pengangkutan sampah dilakukan lebih rutin, agar timbunan sampah tidak kembali menggunung hanya dalam hitungan hari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pasien BPJS curhat di Threads menunggu hingga 8 jam lamanya untuk mendapatkan perawatan. Di awal-awal saat curhatan ini diupload, sejumlah tenaga kesehatan memberikan komentar kritikan. Inilah curhatan seorang pasien yang diunggah di media sosial. Isinya 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Nah, komentar ini mengundang kritikan dari sejumlah tenaga kesehatan. Muncul beberapa komentar seperti, PP-nya kayak orang have, tapi aslinya heaven kah? Heaven some brain cell? Ada lagi yang komentar pedas ya, orang miskin, harta miskin ilmu. Miskin akal tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat wajar, apalagi kalau RS rujukan nasional. Lalu ada komentar lainnya. Potong aja kak nadinya, nanti juga dapat ruangan. Ini tega banget ya. Lalu komentar lainnya, kalau full mau dipindahin kemana? Ke lantai. Nggak ada hubungannya dengan pakai BPJS dan nggak pakai BPJS, yang pakai banyak. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah kosong. Itu yang terakhir, betul-betul akhirnya harus minta maaf ya. Tak berapa lama usai rame-rame komentar, ternyata pasien yang menulis status tersebut meninggal dunia. Informasi ini disampaikan salah satu anggota keluarga yang update di komentar akun almarhum. Keluarga almarhum menyayangkan
Reaksi kritis yang dianggap berlebihan dari sejumlah tenaga kesehatan menghiasi lini komentar status almarhum yang sekedar berkeluh kesah terkait pelayanan rumah sakit. Ya, dan tentu saja situasi ini membuat netizen lain geram. Netizen membalas komentar-komentar kritik para tenaga kesehatan. Salah satunya menulis komentar, "Gimana pertanggungjawaban kalian abis ngehujat orang yang ngeluh nunggu 8 jam? Bahkan ada yang sampai komen potong nadi. Sekarang orangnya sudah meninggal." Lalu komentar lain, "Nothing is hidden. Allah sees you." Astagfirullah, gak takut ngetik begini ya. Yang punya utas sudah meninggal. Welcome to Wall of Fame. Jejak digital para manusia minim empati. Ya, ribuan netizen yang menyayangkan komentar tenaga kesehatan terhadap pasien yang kemudian meninggal dunia akhirnya viral. Beberapa tenaga kesehatan yang ikut berkomentar meminta maaf melalui media sosialnya. Kenalkan, nama saya Widyarini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yuhrizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yuhrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Sementara itu pihak Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta menegaskan pasien pengguna BPJS Kesehatan yang viral bukanlah pasien di rumah sakit tersebut. Rumah sakit juga menegaskan dokter yang memberikan komentar nir empati di medsos merupakan dokter peserta didik PPDS dari FKKMK UGM yang telah dinonaktifkan sementara. Kami turut berduka cita atas kerugiannya kita, terutama pada pasien. Kami sangat berempati terhadap meninggalnya pasien tersebut, namun kami perjelas dan pertegas bahwa pasien tersebut bukan pasien dari Rumah Sakit Sarjito. Jadi ini murni pasien di luar Rumah Sakit Sarjito. Kemudian yang kedua, bahwa dokter yang memberikan komentar tersebut, yang mengunggah tersebut, merupakan dokter peserta didik dari FKKMK UGM dan RSUD Dr. Sarjito. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kemudian apa langkah yang akan diambil untuk ini? Rumah Sakit Sarjito dan FKKMK memiliki sekretaris bersama pendidikan bermartabat. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat. Ya pemirsa, pasien mengeluh malah dihujat, berobat jadi semakin berat. Seorang pasien BPJS yang curhat di media sosial mengeluhkan berjam-jam menunggu untuk menjalani pengobatan. Hal ini mengundang reaksi kritis dari sejumlah tenaga kesehatan. Bukannya berempati, justru banyak komentar bernada mencaci. Tak berapa lama usai ramai-ramai komentar tersebut, ternyata pasien yang menulis status tersebut meninggal dunia. Bukannya mendapat pertolongan, antrian BPJS berujung nyawa melayang. Untuk membahas lebih lengkapnya telah bergabung bersama kami Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Slamet Budiarto. Selamat sore Pak Slamet. Sore. Pak Slamet, kasus pasien BPJS yang dikabarkan meninggal setelah menunggu 8 jam ini, kemudian kan dia dihujat oleh sejumlah akun diduga tenaga kesehatan ya, dan telah memicu kemarahan publik. Sebagai Ketua PB Umum ID, apakah Anda menganggap ini sekedar ulah oknum atau mencerminkan persoalan budaya profesi kedokteran, Pak? Menurut kami ada persoalan yang mendasar yang melandasi semua ini. Ini kan ada dua masalah ya. Masalah pertama adalah pernyataan dokter atau tenaga kesehatan yang menurut kami tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah dokter. Itu masalah pertama. Sehingga Ikatan Dokter Indonesia pun akan menindaklanjuti
terkait pernyataan di medsos tadi. Harusnya seorang dokter itu berempati pada pasiennya maupun bukan pada pasiennya atau pasiennya dokter lain. Itu harus berempati. Tata cara bermedsos juga ini sudah ada. Nah, bahkan seorang dokter itu harus menghormati pasien mulai dari pembuahan sampai meninggal, dan rahasia kedokterannya juga harus dijaga sampai setelah meninggal. Yang ketiga, ada persoalan lain yang lebih besar. Pasien ini terlantar 8 jam. Terus sekarang meninggal. Di rumah sakit mana saya juga tidak tahu. Jadi saya kira ini dua masalah pokok yang harus dibuka. Jangan-jangan di rumah sakit lain juga ada hal yang sama. Apakah ada diskriminasi pasien BPJS atau tidak? Nah, kalau ini pasien emergensi, kenapa tidak langsung ditangani? Harus membutuhkan waktu 8 jam. Saya kira ini rumah sakit harus diaudit oleh Kementerian Kesehatan. Oke. Pak, Bapak belum dapat laporannya rumah sakit mana gitu, Pak? Nah, saya belum mendapat. Bapak sendiri sudah mendapat belum? Justru ini saya lagi mau cari konfirmasinya nih, Pak. Nah, karena Pak Dokter Sarjito tadi sudah membantahnya. Nah, tetapi kalau Sarjito bukan di rumah sakit mana kan itu? Ya, itu dia. Belum dapat informasinya berarti, Pak ya? Ya, tapi intinya ada dua masalah di sini. Masalah pertama adalah pasien BPJS ditelantarkan, ya kan? Terus masalah kedua, pernyataan tenaga medis, tenaga dokter yang mohon maaf tanda kutip tidak etis gitu loh. Oke. Dan tidak sesuai sumpah dokter yang dia jalani kan begitu. Baik. Nah, ini terkait hal tersebut, pernyataan dokter yang tidak etis tersebut, Pak. Apa langkah ID mengenai hal ini? Apakah seperti tadi kalau Dokter Sarjito katakan itu dari FKK UGM ya, kalau tidak salah PPDS, mereka mengikuti PPDS lalu kemudian diberhentikan sementara. Tapi kalau dari ID secara umum, apakah akan ada evaluasi atau mungkin perubahan aturan yang baru begitu untuk membatasi atau mungkin mengendalikan supaya tidak terjadi seperti ini lagi? Kita hanya sebatas melakukan pembinaan kode etik kedokteran kepada yang bersangkutan. Nanti ada majelis khusus, majelis kehormatan etik yang akan menilai apakah ini pelanggaran ringan, sedang, berat. Nanti akan dinilai oleh tim independen khusus yang ada di organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin langkah pertama kami akan melakukan pemanggilan. Kalau saya belum tahu ini anggota ya ID, mungkin di ID DIY ya kalau memang itu PPDS FK UGM. Nanti ID wilayah DIY akan memanggil dokter tersebut. Akan dilakukan pembinaan. Kenapa dia mau ngomong seperti itu? Padahal sumpah dokternya kan nggak begitu kan gitu. Seperti itu. Oke, ada mungkin evaluasi khusus untuk profesi dokter di media sosial gitu. Apakah itu sudah ada pedoman dari ID? Gitu. Sebenarnya sudah ada ya, Pak? Sudah ada pedoman. Berarti memang ada pelanggaran etik di situ ya? Iya, di semua profesi pasti manusiawi ada pelanggaran etik. Di wartawan juga sama kan? Oknum itu namanya. Tapi fungsi organisasi kan kita melakukan pembinaan agar dalam menjalankan profesinya sesuai kode etik dan sumpah dokter. Selalu seperti itu. Ya, baik. Sumpah dokter ini kan mengharuskan menghormati martabat setiap pasien, Pak ya. Tanpa membedakan status sosial maupun pembiayaan ya. Nah, ketika dokter atau nakes ini merendahkan pasien BPJS di medsos, apakah ini memang bisa dikatakan kalau Bapak tadi hanya sekedar oknum saja begitu? Atau tadi yang saya tanyakan juga, ini menjadi sebuah budaya gitu, Pak. Artinya bahwa, karena gini, yang sering kita dengarkan adalah, wah itu kalau udah urusannya soal kedokteran atau kesehatan begitu ya. Lalu kemudian ada yang komplain, itu dihujatnya rame-rame se-Indonesia Raya itu, Pak. Oleh dari profesi-profesi seperti kedokteran seperti itu. Dan itu memang yang membuat orang jadi takut untuk komentar, seperti yang almarhum mengkomentari bahwa nggak berani spill gitu. Itu kan persepsi Anda, kan faktanya baru ini. Nah, maksud saya ini berdasarkan dari yang meninggal ini, Pak.
kemudian dia juga menuliskan itu. Kan artinya kalau baru kali ini terjadi namanya oknum. Nah, iya. Di dunia kedokteran sangat ketat kode etik dan sumpah dokter, gitu loh. Tapi kalau ada oknum seperti itu ya kami akan melakukan pembinaan. Jadi tidak bisa digeneralisir. Dokter yang baik sangat banyak. Yang kedua, tentunya itu dia. Saya percaya juga. Yang komentar ini kan apakah yang merawat atau yang bukan, kita juga nggak tahu. Itu loh. Maka dari itu ada tuh Pak, orang. seberapa jauh tuh jadinya kebebasan berekspresi seorang dokter dibatasi oleh profesinya, medsos ya, termasuk ranah etik. Kalau kedokteran. sudah memilih profesi dokter, profesi wartawan, kan ada kode etik yang harus dijalani. Profesi hakim juga ada kode etik. Semua ada kode etik. Pelanggaran etik akan dilakukan pembinaan etik. Itu aja. Tapi tolong, saya fokusnya adalah dua tadi. Ini pasien di rumah sakit mana, kenapa terlantar? Ini ada masalah apa? Apakah ada diskriminasi atau tidak? Kalau dokter kan hanya mengerjakan pasien, yang ngatur semua itu rumah sakit, gitu. Tapi tetap kita tidak membenarkan pernyataan dokter tersebut karena itu melanggar etik. Iya, justru kita memang juga sedang cari tahu apakah ini memang dokter setempat yang mengatakan atau justru dari orang nakes-nakes di luar sana gitu ya. Tapi apa sanksi etik paling berat Pak yang dapat dijatuhkan kepada dokter yang terbukti mencemooh pasien? Itu sifatnya independen ya. Jadi kita tunggu saja lagi diproses. Kita juga nggak tahu itu dokter anggotanya di mana kan. Nanti akan dicek. Seperti itu. Ya, oke Pak. Pak, kasus ini menguatkan persepsi juga bahwa pasien BPJS ini sebagai pasien kelas 2 gitu ya. Apakah persepsi ini tak berdasar atau memang ada persoalan yang harus dibenahi? Harusnya setahu saya nih, sumpah dokter itu tidak membedakan pelayanan apakah itu pasien asuransi swasta, BPJS maupun bayar sendiri. Itu sumpah dokter kita seperti itu. Tapi dalam perjalanan faktanya pembiayaan BPJS kesehatan itu kan kecil, jauh di bawah harga keekonomian. Disinilah terjadi dilema etik di kalangan dunia medis. Bahwa dunia medis akan melakukan pelayanan optimal, ternyata tarifnya tidak cukup. Itu kan sebuah dilema etik, itu loh. Harusnya adalah kendali mutu dan kendali biaya. Biaya mengikuti mutu, gitu loh. Bukan pelayanan mengikuti biaya. Ada biaya segini, pokoknya harus dilayani. Itu nggak baik. Nah, sekarang yang terjadi adalah mutunya mengikuti biaya. Harusnya kan nggak boleh. Biaya mengikuti mutu. Nah, ini tugas pemerintah untuk menyuntik pembiayaan BPJS, gitu loh. Agar sesuai harga mutu, harga keekonomian. Kami nilai tarif BPJS ini sekarang kan sekitar 30-50% dari tarif sebenarnya, kan gitu kan. Nah, harusnya pemerintah mensubsidi agar mutu kualitas masyarakat, pelayanan masyarakat itu baik. Ada diskriminasi, itu fakta. Kalau saya ngomong tidak ada diskriminasi, tapi masnya kan sudah tahu jawaban sendiri kan. Ada diskriminasi di rumah sakit, kan begitu. Nah, ini kasihan masyarakat. Iya, nah itu dia. Jadi kalau misalnya dihitung dengan biaya ya tentu kan orang selalu kalau dalam bisnis bilang ya ada harga, ada barang begitu ya, ada kualitas. Beda seperti kalau itu. Di dunia medis. Nah di dunia medis kan beda nih Pak, karena ada sumpah dokter juga gitu kan. Tetapi rumah sakit it's a business gitu. Nah sekarang begini, ya kan? Anda seorang dokter. Dalam melakukan pelayanan medis kan membutuhkan obat, alat kesehatan dan lain-lain, ya kan? Setelah dihitung-hitung pembiayaannya nggak cukup. Apakah harus kita menomboki? Saya tanya kepada Mas, gitu loh. Harusnya di dunia medis nggak boleh mikir uang. Uang itu harus dicukupi oleh pemerintah. Tidak boleh. Seorang dokter itu tidak boleh memikirkan uang. Tugas dia hanya berusaha menyembuhkan pasien, menyelamatkan pasien.
Tapi faktanya seorang dokter sekarang kan dibayar berdasarkan per pasien. Masih jauh lebih terhormat supir Transjakarta. Mau dia penumpangnya sedikit mau banyak kan dia tetap digaji sesuai haknya. Seorang pilot mau penumpangnya dikit mau banyak kan tetap terbang. Tapi kalau seorang dokter nggak ada pasien ya dibayar kecil, pasiennya dikit dibayar kecil. Itu di dunia ini nggak ada kecuali di Indonesia. Jadi harusnya seorang dokter itu tidak boleh mikir duit. Dia kerja 3 jam harusnya dibayar sekian, kerja 8 jam maksimal dibayar sekian, tidak dibayar per pasien. Mestinya begitu ya Pak. Nah ini tapi dari tiap dalam kenyataannya kita lihat bahwa seringkali rumah sakit mengatakan, oh ini bednya udah penuh. Artinya kan sebenarnya pasiennya banyak, tetapi tidak bisa masuk begitu. Nah ini sementara dokter kan memerlukan pasien. Nah jadi bagaimana mempertemukan ini semuanya gitu? Oke lah kita tahu bahwa ada persoalan keuangan juga gitu ya. Semua yang ada di rumah sakit yang ngatur bukan dokter. Yang ngatur adalah direktur utama rumah sakit. Karena dia pemilik rumah sakit tersebut. Kalau ada kerugian yang bertanggung jawab juga dirutnya. Jadi Bapak harus tanya ke direktur rumah sakit. Kenapa ada diskriminasi, kenapa ada ini. Harusnya seperti itu. Oke, gitu loh. Baik Pak. Jadi kalau gambaran yang tadi Anda sampaikan, mungkin bisa nggak saya katakan begini bahwa untuk mendapatkan layanan yang cepat begitu, tidak sampai 8 jam, ya artinya harus membutuhkan uang atau apa istilahnya, budget yang cukup begitu. Artinya yang sebenarnya seperti yang diperlukan untuk penanganan tersebut. Jadi itu linear begitu Pak ya? Jadi standar minimal gitu loh. Seperti Anda misalnya disuruh bangun rumah. Harusnya habisnya 1 miliar, Anda hanya dikasih uang 500 juta. Itu loh. Oke. Jadi seperti itu. Nah, jadi harus dalam dunia kesehatan betul-betul tarif itu sesuai dengan harga keekonomian, tidak usah untung atau untung sangat sedikit ya, tapi bisa kebeli obat, alat kesehatan, bisa bayar perawat, bisa bayar laboratorium, alat kesehatan dan lain-lain. Intinya cuma di situ aja. Oke, berarti ada PR dari pemerintah juga nih ya yang harus bisa menyesuaikan semua ini. Berarti sampai selama ini berarti PR ini belum selesai-selesai juga begitu Pak ya? Belum selesai, sehingga efeknya adalah jadi ada diskriminasi pasien, kualitas mutu pelayanan terhadap pasien BPJS belum optimal. Jadi akibatnya seperti itu. Oke, tapi apakah misalnya ini contoh. Seorang pasien dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit. Di rumah sakit diperiksa oleh 5 dokter spesialis, ada penyakit dalam, jantung, saraf, dan lain-lain. BPJS hanya membayar 1 saja, 1 konsultasi, tidak membayar 5 konsultasi. Gitu loh. Oke, baik. Karena sistemnya paket. Karena dia paket. Tapi apakah alasan tersebut membenarkan lamanya waktu tunggu padahal kondisi pasien memburuk misalnya seperti yang dialami oleh itu yang mengatur rumah sakit. Ya oke. Dokter hanya ini ada pasien emergensi, dia akan melakukan. Misalnya dia akan melakukan operasi di ruang operasi, ya dia melakukan ruang operasi itu, tapi membawa pasien ke ruang operasi itu kan semua kebijakan rumah sakit. Ya. Nah ini jadi memang jadi pertanyaan juga. Ini saya juga bingung. Tahu-tahu rumah sakitnya nggak ada gitu, nggak ada informasinya. Nah, iya, rumah sakit yang mana? Langsung hilang. Langsung hilang rumah sakitnya mana ini? Kok bisa ya? Padahal gede rumah sakitnya. Jadi bingung juga. Sementara tadi tapi intinya beginilah, ini urgen untuk perbaikan pelayanan di dunia kesehatan. Karena pelayanan kesehatan yang baik dipengaruhi oleh 1, sistem kesehatan yang baik, 2, pembiayaan yang baik. Tidak usah pembiayaan berlebih, pembiayaan yang baik, yang cukup, gitu loh. Baik. Oke Pak, dalam kondisi ruang rawat penuh ya, ini contoh aja, standar pelayanan minimal apa yang seharusnya tetap diterima pasien dengan situasi keuangan yang seperti tadi yang Anda katakan minimalis. Misalnya nih, butuh ICU penuh, kan harus dirujuk. Betul. Ya kan? Dirujuk itu rumah sakit bertugas mencarikan rumah sakit lain.
Ditunggu sejam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, sampai 8 jam nggak dapat. Terus bagaimana? Akhirnya rumah sakit melakukan pelayanan standar minimal yang harus dilakukan. Gitu loh. Which is yang adalah standar minimal tuh apa? Standar minimal itu standar yang dia mampu. Seperti menyediakan tempat untuk tunggu dulu, seperti itu ya? Ya, misalnya infus, misalnya oksigen, pokoknya obat-obat emergensi seperti itu. Kalau butuh dirujuk kan gitu loh. Tapi Baik. manakala cari rumah sakit rujukan nggak dapat bagaimana? Nah Akhirnya itu nasibnya akan seperti apa itu, nasibnya Pak? seperti itu. Saya kira pemerintah harus fair ya, berapa sih pembiayaan yang masuk akal untuk pelayanan kesehatan di Indonesia gitu loh. Kalau duduk bersama, tapi kalau fakta perkaranya kalau pemerintah nggak punya uang bagaimana? Baik Pak, kalau kita bicara soal ini ya BPJS, memang ini masih PR dan kayaknya memang harus terus didorong begitu ya, supaya nggak ada lagi kasus seperti ini. Kita bisa contoh mungkin dari Australia atau dari di Amerika juga. Tidak usah muluk-muluk Australia. Karena ada ini Vietnam kan, aja, Vietnam atau Malaysia, gitu loh. Oke. Atau Malaysia, kita jauh tertinggal dari mereka. Oke, Pak, apakah kita sudah ada belum Pak, seperti misalnya general practice yang seperti kayak kita memang diwajibkan untuk datang memeriksa kesehatan bahkan jadi sebelum sakitnya parah gitu. Artinya memang udah perawatan yang rutin. Apakah di Indonesia ini sebenarnya sudah ada dan diwajibkan begitu? Ya, diwajibkan sih, namanya pelayanan kesehatan kan tidak bisa wajib. Tapi sudah ada kan cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu ada. Tapi yang penting adalah pada saat dia kritis, dia bisa ditangani. Nah, itu kalau dia. saat kritis tidak bisa ditangani, bagaimana ini cerita? Mungkin Anda bisa menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengatasi persoalan seperti yang dialami oleh almarhum ini? Kesehatan ini adalah termasuk dalam hak asasi manusia. Jadi tidak boleh ada efisiensi di bidang kesehatan. Dulu. Bahasa besarnya pendidikan dan kesehatan tidak boleh efisiensi. Tapi kesehatan lebih utama karena itu menyangkut nyawa. Manakala di kesehatan ada efisiensi, misalnya BPJS defisit dan lain-lain, akhirnya kan mau tidak mau melakukan pembatasan, efisiensi dan lain-lain. Yang dirugikan masyarakat. Sehingga kami menghimbau kepada pemerintah harus dicukupi kesehatan karena itu hak asasi manusia. Bagi mereka orang yang tidak mampu harus ditanggung oleh pemerintah. Bagi yang mampu iuran, tapi iurannya itu kan kecil sekali sehingga nggak cukup. Baik, jadi itu yang harus ditambahkan. Nah, mungkin terakhir terkait dari nakes-nakes ini tadi, apakah IDI akan membuka hasil pemeriksaan etik kepada publik agar masyarakat yakin profesi ini melakukan koreksi gitu terhadap anggotanya? Ya, kalau dimungkinkan bisa seperti itu. Tapi kan kita identifikasi dulu ini dokternya di mana, katanya ada yang dari NTT, ada yang dari mana-mana kan gitu. Yang kedua, vaskesnya di mana, jangan-jangan nggak ada rumah sakitnya kan, itu kan sampai hari ini kita nggak tahu tuh rumah sakit mana. Baik, kalau begitu kami tunggu informasi selanjutnya kalau gitu Pak. Saya kira Kementerian Kesehatan bisa melakukan audit ya. Baik kalau gitu. Pak Slamet, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore dan semoga persoalan ini tidak terulang kembali. Salam sehat selalu. Oke.